Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkannya di bawah tema mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, hal terpenting dalam kehidupan ini adalah apabila kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus memberikan jaminan kemenangan. Maka itu kita perlu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana seseorang dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Pertanyaan ini membawa kita bahwa ada beberapa kebenaran yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah siapakah yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Itu kita bisa lihat di ayat 8 dan 9. Bagaimana Paulus menyatakan bahwa dia telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, bukan karena dia menguasai hukum Taurat atau melakukan kegiatan-kegiatan agamanya atau hal-hal lahiriah yang dibanggakan oleh banyak orang, tapi karena ia telah percaya kepada Kristus. Di sini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa seseorang bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus jika dia telah percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Paulus katakan, percaya artinya orang yang telah mengalami kelahiran baru. Nah, kalau kita berbicara tentang kelahiran baru, maka kita berbicara tentang seseorang yang diperbaharui oleh Allah, oleh Roh, ketika dia mengakui akan kesalahannya, dia memohon Tuhan untuk mengampuninya dan hidup dalam kebenaran. Sebagaimana Yesus dan Nikodemus. Yesus menyuruhnya, jika engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak berhak masuk dalam kerajaan surga. Tapi jika engkau dilahirkan kembali, maka Anda berhak masuk dalam kerajaan surga. Saudara, pengenalan akan Allah dan kuasa kebangkitannya membuat Paulus menganggap bahwa segala sesuatu yang lain yang dulu dia anggap baik, yang dulu dia anggap sangat luar biasa, sekarang dia menganggap semuanya itu sampah. Artinya bahwa seseorang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka dia akan mengalami kehidupan baru. Dan kehidupan baru tentunya kehidupan baru di dalam Kristus. Maka itu dia akan menganggap bahwa segala yang dia miliki itu hanyalah sampah, sebagaimana Paulus katakan. Nah, tentu kita juga harus tahu bagaimana ciri seseorang yang telah mengalami kuasa kebangkitan. Nah, karena itu poin yang kedua dari firman Tuhan ini adalah ciri-ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitannya.
Ini kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9. Kira-kira ada dua ciri yang saya akan berikan kepada saudara sekalian. Yang pertama, ciri pertama bahwa seseorang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka dia akan siap menderita. Sebagaimana di dalam Filipi 1 ayat ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya bahwa seseorang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka dia juga akan ikut menderita. Yesus pun mengatakan bahwa engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Maka itu saudara, ini juga Paulus mengingatkan bahwa mengikut Kristus atau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, seseorang yang percaya menerima Kristus, dia pasti akan mengalaminya. Jadi saudara, siap menderita dalam persekutuan di dalam Kristus adalah memikul salib. Karena iman yang kepada Kristus dan bukan karena dosa yang telah dia lakukannya. Inilah risiko yang harus ditanggung oleh setiap orang yang mengikut Kristus dengan kesungguhan. Jadi saudara, mengikut Kristus bukan sesuatu yang sangat mudah, tetapi dia akan mengalami penderitaan, hujatan, dan sebagainya. Yesus memberikan teladan bahwa ketika seseorang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, maka ada penderitaan yang akan dialami. Paulus juga dalam hidupnya sejak mengikut Tuhan Yesus, ia telah mengalami penderitaan. Itu kita bisa bandingkan 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Sebenarnya bukan hanya sampai 25, tapi ayat-ayat selanjutnya Paulus menceritakan tentang bagaimana dia mengalami penderitaan itu. Pertama, ciri yang kedua adalah dia harus taat sampai mati, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ada salah satu contoh bagaimana Petrus, dia bertahan sampai mati dan kematiannya dengan kepalanya terbalik atau di bawah, kakinya di atas. Dan bukan hanya itu, ada yang terbunuh, ada yang dibakar sebagaimana Polikarpus, ada yang seperti Yohanes yang kepalanya dipenggal, ada yang digoreng dan sebagainya. Artinya bahwa mengikut Kristus, jika seseorang yang mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia akan taat sampai mati. Sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, mereka siap mati. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap mati? Karena apa? Karena kita akan mengalami banyak tantangan, banyak cobaan. Apakah kita siap, setia, taat sampai mati sebagaimana Kristus? Maka itu saudara, mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau seseorang yang hanya percaya dan sesudah itu selesai, ketika dia mengalami cobaan, dia akan cepat mundur atau cepat lari dari cobaan itu. Bahkan bisa meninggalkan Kristus karena cobaan itu. Maka itu Kristus memberikan teladan dalam hal ketaatan. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Dia dalam rupa Allah, namun dia tidak menganggap kesetaraannya. Bahkan dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan akhirnya ketaatannya setelah itu dia diberikan kemuliaan. Karena apa? Karena ketaatannya.
Jadi saudara, apakah kita mau taat sampai mati? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab dengan sangat mudah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus meminta agar jemaat di Filipi menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa seseorang yang mau taat, dia harus menaruh segala pikiran, perasaannya yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena jika kita menaruh pikiran kita ke hal yang lain, maka pasti ketaatan kita akan setengah-setengah. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan juga dari seorang yang telah mengalami kuasa kebangkitannya untuk taat mempertahankan imannya sampai mati. Kita bisa bandingkan dalam Wahyu 3 ayat 21 bahwa seseorang yang taat sampai mati, dia akan mendapatkan mahkota. Bahkan dia akan diberikan kuasa untuk memerintah bersama dengan Yesus. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Taat berarti melakukan segala sesuatu. Mau membagikan firman Allah. Mau hidup sebagaimana Kristus mau. Itu adalah sesuatu yang mulia, namun tidak mudah. Maka itu saudara, kita harus berdoa, minta tuntunan Tuhan, supaya dalam keseharian kita tetap dituntun, dilindungi, dan membawa kita untuk hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Poin yang ketiga adalah akibat bagi orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Itu di ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya bahwa Paulus memiliki kerinduan sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yesus, bahwa pada akhirnya ia akan menerima upah dari Tuhan, yaitu beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini berarti bahwa semua orang yang percaya dan taat sampai mati akan memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal dari Allah. Maukah saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Saatnya engkau harus percaya dan menerima Kristus. Karena orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang telah percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah. Artinya dia sadar akan dosa. Dia mengakui kepadanya, meminta ampun kepada Tuhan, dan membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga harus tahu bahwa orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang memiliki ciri dalam hidupnya, yaitu siap mengalami penderitaan dan siap taat sampai mati. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus akan juga memperoleh upah, yaitu keselamatan yang kekal. Kristus telah bangkit untuk kita, dan ketika seseorang mengalami kuasa kebangkitannya, maka dia juga akan bangkit bersama Kristus dan memerintah bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati.